Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiska Yumardika, NPM 030 dari kelas G255. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai saya yang bertemakan pendidikan multikultural. Pendahuluan. Dari sudut pandang Islam, seperti yang ada di dalam Al-Quran, Allah SWT menjadikan manusia sebagai ciptaan yang berbeda-beda. Tetapi dari sudut pandang Islam, perbedaan ini tidak menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Indonesia sendiri terdiri atas masyarakat multikultural. Multikulturalisme tidak hanya berpotensi, tetapi juga dapat menjadi ancaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengenali realitas multikultural tersebut. Pendidikan dipandang sebagai alat penting untuk menumbuhkan sikap positif dan konstruktif terhadap multikulturalisme. Saling menghargai, saling toleransi, saling menyayangi, dan gotong royong merupakan perwujudan dan pencerminan ajaran Islam. Pada saat yang sama, itu semua adalah bentuk dari multikulturalisme. Islam menganjurkan orang-orang yang hidup di dalam masyarakat untuk saling menghormati, menghargai, toleransi, menyayangi, serta saling membantu tanpa memandang adanya perbedaan suku, ras, budaya, atau agama. Apabila kita membantu orang lain niatnya tulus dan tidak ingin mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, maka hal ini berjalan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Islam dan ajaran multikultural memiliki kesamaan, yaitu untuk saling mengajarkan bahwa setiap orang memiliki rasa hormat, cinta, dan toleran dengan adanya perbedaan latar belakang etnis, suku, ras, budaya, dan agama. Manusia saling terikat, yang berarti mereka yang memiliki hak yang sama dengan ciptaan Allah SWT yang hidup di bumi terlepas dari perbedaan satu sama lain, untuk meraih kebahagiaan kelak di bumi dan surga Allah SWT. Pembahasan. Pendidikan multikultural tersusun atas dua kata, yaitu pendidikan dan multikulturalisme. Kata pendidikan mengacu pada metode mengembangkan sikap dan perilaku individu atau kelompok untuk menjadi dewasa lewat pengajaran, pelatihan, proses, dan metode pendidikan. Sedangkan multikulturalisme mengacu pada keberagaman budaya. Pendidikan multikultural lahir dari persoalan manusia yang terkekang oleh perbedaan semata. Pendidikan multikultural sangat memuliakan manusia, karena mereka sederajat dan saling menghormati tanpa membedakan budaya, ras, suku, agama, jenis kelamin, atau cara pandang. Pendidikan multikultural ialah proses mengembangkan semua kemungkinan manusia untuk menghormati keragaman budaya, suku, sebagai hasil dari aliran agama. Perbedaan merupakan hal yang tidak bisa kita hindarkan. Dengan adanya perbedaan itu, maka manusia diharapkan bisa mengerti satu sama lain, karena yang menjadi tingkat kemuliaan dalam agama Islam adalah ketakwaannya. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan multikultural, diharapkan manusia memiliki rasa tanggung jawab untuk menghargai perbedaan dengan orang lain, sehingga menjadikan manusia bisa hidup berdampingan. Jika pendidikan multikultural tidak dilakukan dengan hati-hati, akan menempatkan kita pada perpecahan. Agama Islam sudah memberitahu pada kita taksiran pendidikan multikultural, termasuk nilai-nilai seperti kesejajaran, keadilan, serta keragaman. Hal ini dapat ditemukan terutama pada Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 13. Pendidikan multikultural memberikan harapan besar untuk mengatasi bermacam kekacauan sosial. Pendidikan multikultural adalah pendidikan di mana selalu menjaga keyakinan, nilai, kemajemukan, keragaman, tanpa memandang aspek sosial. Melalui pendidikan multikultural ini, kehidupan masyarakat yang tentram dan damai akan terwujud, dan nilai-nilai kemanusiaan yang diamanatkan dalam konstitusi akan tetap terjaga. Kesimpulan, dari sini maka disimpulkan bahwa pendidikan multikultural lahir di berbagai negara yang ada di dunia karena memang sudah seharusnya terlahir. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah pembangunan bangsa yang maju, kuat, adil, kaya, dan tidak ada diskriminasi. Untuk membangun kekuatan bersama, semua komponen harus bersama-sama meraih kejayaan bersama dan memiliki kedudukan yang tinggi, dan itu dihormati oleh seluruh negara. Dari teori pendidikan multikultural di konteks pendidikan Islam dicapai melalui prosedur, juga cara bisnis yang lama serta berkelanjutan. Kedua hal tersebut sangat terikat dengan pluralisme demokrasi.
Hal ini terlihat pada pilar-pilar pondasi pendidikan multikultural beserta pendidikan Islam sangat berkaitan satu sama lain. Keduanya ada hak asasi manusia dan kewajiban yang kuat untuk mencapainya. Baik untuk kesetaraan derajat manusia, kelompok etnis, dan kelompok bangsa dapat hidup bebas dan terkendali berdasarkan budayanya. Dalam membangun konsep hidup bersama, dalam perbedaan ini bisa memegang pada prinsip-prinsip pluralisme dan pada Al-Quran serta sunnah agama Islam. Pelaksanaan pendidikan multikultural tidak hanya dilaksanakan di dalam bidang pendidikan yang formal, namun juga dalam pendidikan yang non-formal. Tentu saja prosesnya akan lama dan panjang, persiapan yang sedang berlangsung, dan sistem yang lebih lengkap dengan kurikulum, infrastruktur, dan model pembelajaran kemampuan. Pendidik juga harus beradaptasi dengan cita-cita tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.